bukan hanya meringankan, bisa dihilangkan azab kubur itu. Kalau seseorang anak misalnya sering beristighfar kepada Allah untuk orang tuanya, dia sering beristighfar, ya Allah ampunilah kedua orang tuaku, seperti doa yang masyhur Allah ajarkan, Rabbi ghafirli wali walidayya. Doa ini pada saat mereka hidup atau mereka meninggal. Bukan mustahil karena seringnya orang mendoakan, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dan kalau dosanya sudah bersih karena istighfar anaknya, maka bisa saja dia selamat dari azab kubur, nggak diazab lagi, gitu kan. Kalau dia hanya sekedar mendoakan beberapa kali dan memang kadar dosanya belum bersih, maka azab kubur akan datang, tapi pasti memang meringankan. Cuman saya bahasakan bisa saja hilang, bisa saja hilang. Kalau penanya ini yang maksudkan adalah apa yang saya harus kerjakan selama saya hidup, perbanyak amal soleh, semua amal soleh. Jangan tinggalkan peluang apapun dalam mengerjakan kegiatan atau perbuatan amal soleh apapun, sekecil apapun, apa saja, senyum dengan muslim, bersedekah dengan 1.000 rupiah, apa saja yang kebetulan Allah sedang mudahkan di depan mata kita, jangan disia-siakan, kerjakan semuanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, jangan pelit-pelit dengan perbuatan amal soleh. Kita temui ada satu orang yang lagi sedih, senangkan dia, tanya ada masalah apa, hibur, berikan nasihat. Ada orang yang sedang salah, luruskan dengan nasihat. Ada orang sedang butuh, kita bantu. Ada orang sedang sakit, dijenguk. Ada orang yang sedang terdolimi, kita tolong, gitu kan. Seperti itu. Jadi memang apa saja amal soleh. Ada orang yang sedang minta-minta, kita berikan. Jadi memang kita melakukan amal-amal soleh dan tidak memilih-milih amal soleh tersebut. Kita tidak pernah mengetahui kadar pahala yang telah Allah janjikan. Lakukan saja. Ada satu wanita namanya Zubaidah. Zubaidah ini istrinya Harun al-Rashid. Kalau teman-teman pernah dengar, ada satu khalifah Abbasi, dinasti Abbasiyah namanya Harun Rashid. Orangnya sangat terkenal dengan wibawahnya, dengan kekuatan militernya. Waktu itu Islam sangat berjaya gitu. Istrinya namanya Zubaidah, terkenal sekali. Zubaidah ini suka bersedekah, sampai sekarang kalau Bapak Ibu sekalian lagi melewatin antara Arafah ke Muzdalifah, itu ada seperti benteng, bangunan lama gitu, cukup panjang berapa kilometer, itu dibangun oleh Zubaidah untuk memberikan minum jemaah haji karena sukanya beramal saleh gitu. Subhanallah, dinukil dalam buku-buku yang tujuannya menceritakan masalah keimanan. Pada saat Zubaidah meninggal, maka ada salah satu dari kerabatnya mimpi melihat Zubaidah. Lalu kerabatnya ini menanyakan, yang sering dibantu oleh Zubaidah, bagaimana Allah balas kamu dengan pancuran air yang kamu buat berapa kilo itu di Arafah? Kata dia, tidak ada satupun yang saya dapatkan pahala, karena saya melakukannya riya untuk manusia. Lalu bagaimana keadaanmu? Kata kerabatnya, dia bilang, Allah telah ngampuni saya dengan sholat malam, 2 rakaat sholat malam yang saya rutin jaga setiap malam. Justru karena itu Allah ampuni. Kita nggak pernah tahu amal soleh mana yang Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka kerjakan semua amal soleh, semua, jangan dipilah-pilah. Ada teman-teman subhanallah masuk masjid, ada kesempatan sholat sunnah qabliyah, enggak, duduk sibuk dengan HP-nya. Ada kesempatan lagi macet jalanan, bisa buka HP untuk baca Quran, bukan baca SMS, baca Al-Quran. Beberapa ayat bisa dilakukan sebenarnya, gitu ya. Tapi nggak dilakukan. Ada orang yang lagi minta, dibisikin sedikit sama syaitan, sudahlah, dia sudah mampu, nanti aja, nanti di depan. Kita nggak sedekah, enggak. Semua peluang amal soleh lakukan, semua amal soleh lakukan. Dan ingat, untuk beramal soleh harus Bapak Ibu sekalian dipaksakan. Nggak bisa, nggak bisa. Kalau Bapak Ibu tidak paksakan sholat malam, percaya lisan saya tidak akan pernah sholat malam sampai mati. Kalau kita tidak pernah paksakan, jadwalkan, ambil tuh Quran di rak untuk dibaca, maka kita tidak akan pernah baca. Karena syaitan itu selalu memasukkan angan-angan, gitu kan? Kalau kita mau ibadah, dia nggak bisa bilang jangan ibadah, tapi diangan-anganin sama dia. Nanti sekalian baca, nanti sekalian baca sekian juz, sekalian, supaya kita undurnya sudah cukup untuk membuat kita meninggalkan amal soleh tersebut. Jadi kita harus paksakan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang memaksakan diri untuk menempuh jalan-jalan kami, maksudnya perintah-perintah kami, mengerjakan kewajiban yang sunnah, semua dijadwalin sama dia, dipaksakan diri, kami akan pandu dia menuju ke jalan-jalan kami. Kalau kita nggak paksain, nggak bakal bisa. Paksain, jadwalin, ya,
ajak keluarga, ajak istri, ajak anak, harus, tidak bisa enggak. Selama hidup saya tidak rincikan, semua kesempatan amal soleh lakukan, yang wajib dan yang sunnah, ya, yang wajib dan yang sunnah. Kalau kerabat kita yang sudah meninggal, ada beberapa amal soleh yang bisa kita sampaikan untuk mereka. Yang pertama itu adalah memperbanyak istighfar, bertaubat, ya, mengatakan ya Allah ampunilah, ya Allah rahmatilah. Sebagaimana kita tahu doa pada saat kita sholat jenazah, kita mendoakan itu, Allah maghfirlahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Tadi doa Rabbi ghafirli wali walidayya untuk orang tua, itu juga termasuk minta agar diampuni, Allah maghfirlil